Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau menyampaikan bagaimana atau dari mana kita sebagai pengusaha mesti melakukan perubahan atau perbaikan. Jadi seringkali kita bertemu dengan situasi, ini kenapa ya? Ada apa ya dengan bisnis ini? Kok rasanya ada yang nggak beres dan seterusnya dan seterusnya. Atau kita rasanya ingin melakukan sebuah proses perbaikan, tapi kita nggak ngerti prosesnya. Nah, maka kira-kira gambarnya begini. Manajemen itu para pimpinan, manajer, GM, direksi, owner, itu manajemen. Manajemen itu membuat decision, membuat keputusan. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen itu, dia wajib mempertimbangkan aspek-aspek resiko. Ya, jadi manajemen mengambil decision, keputusan. Apa yang menjadi pertimbangan dalam decision? Nanti saya jelaskan. Nah, yang ketiga kemudian, decisions itu, keputusan-keputusan tersebut, dia akan dikonversi dalam bentuk aktivitas-aktivitas. Yang ketiga itu aktivitas-aktivitas. Nah, keputusan-keputusan yang kemudian mewujud menjadi aktivitas-aktivitas, itu tentu kemudian tergambar dalam bentuk hasil atau result yang keempat. Nah, result atau hasil inilah yang kemudian dia terbacanya di mana? Terbacanya ada di accounting dashboard. Accounting itu neraca, laba rugi, arus kas, segala macam itu adalah dashboard. Itu adalah wajah dari hasil manajemen membuat keputusan-keputusan yang mewujud dalam aktivitas-aktivitas yang kemudian hasilnya bisa terlihat atau terasa. Nah, di dashboard tersebut, result tersebut yang paling mudah dibaca adalah dalam dashboard accounting dengan catatan accounting itu benar, bukan saja sekedar benar secara teorinya, prakteknya, tetapi juga memang benar tepat dalam penyajiannya, dan di situ menunjukkan angka-angka yang dalam dashboard itu menunjukkan record dari hasil aktivitas dalam bentuk angka-angka. Jadi dashboard itu angka-angka. Nah, maka business owner itu memang wajib belajar. Bukan wajib menguasai akuntingnya, tapi wajib belajar finansial literasi supaya dia bisa membaca angka-angka itu dan membuat keputusan berikutnya. Nah, sisi yang berikutnya adalah selain kemudian result itu dibaca dalam bentuk dashboard angka-angka, itu juga dianalisis oleh bagian business analysis. Terus gimana kalau business owner itu tidak punya tim? Nggak apa-apa, dia kan CEO, Chief Everything Officer. Aman, dia jadi siapapun boleh, sah, nggak ada yang berani menyalahkan. Setuju kan? Nah, jadi dia jadi kalau begitu, dia baca laporan, dia juga jadi seorang bisnis analis untuk bisnisnya sendiri. Nah, bagaimana dia menganalisa angka-angka gitu ya? Kalau punya tim itu biasanya namanya business development atau ada business intelligence-nya gitu ya, membantu bacaan tersebut. Nah, itu kemudian dikonversi dari dashboard accounting, dari dashboard di business analysis tadi, dikonversi untuk kemudian perubahan-perubahan itu dilakukan kembali dalam bentuk keputusan-keputusan baru atau aktivitas-aktivitasnya yang diganti. Kan sudah jelas aktivitas yang dihasilkan dari keputusan-keputusan sebelumnya itu hasilnya apa, resultnya apa. Kalau kemudian kita nggak ganti aktivitas, mana mungkin dashboardnya berubah. Atau kalau kita tidak ganti keputusan-keputusan, mana mungkin aktivitasnya berubah. Atau jangan-jangan kalau kita nggak ganti manajemennya, itu juga nggak akan berubah. Keputusan-keputusannya gitu-gitu aja gitu. Nah, pemilik owner tuh kudu ngerti di mana dia harus melakukan perubahan. Jadi bukan main di bawah, tapi lihat dari mana yang dia mesti ganti, itu yang kemudian akan menjadikan perubahan itu terjadi. Terakhir, resiko yang tadi, perhatikan bahwa resiko itu ada urusan dengan resiko agama, resiko moral, resiko sosial. Ada juga resiko yang kemudian berdampak kepada resiko legal atau resiko finansial. Seringkali kita terjebak hanya memerhatikan aspek resiko legal
atau resiko finansial terutama. Jadi kalau sudah duitnya nggak ada, habis nih, baru kita ngapain aja selama ini? Ada apa dengan bisnis kita? Baru, padahal ada aspek risiko lain yang sudah kita mesti jagain dari awal atau benar sejak awal. Itu jauh lebih menenteramkan, jauh lebih membuat kita nyaman gitu ya, tumakninah melakukan aktivitas bisnis kita ketika kita melakukan bisnis itu atau apapun itu dengan benar sejak awal. Ini saya ambil dan sekaligus juga disesuaikan dari belajar dari Kate Cunningham, kemudian juga saya racik gitu ya dengan akhirnya struktur yang kemudian nanti bisa dilihat di video ya seperti apa bagannya dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.